Selamat malam, selamat pagi, selamat sore Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelompok fans ingin menjelaskan hasil tugas kelompok kami tentang UAS pemasaran. Di sini kami beranggotakan Gama Cahya, Mas Adil Dobri, Misal Ardian, dan saya sendiri. Ya, materi pertama akan dijelaskan oleh Misal Ardian. Silakan Misal Ardian. Satu, promotion mix. A. Fans of the Wolf, personal selling. Karyawan fans memiliki skill yang terlatih untuk menjelaskan produk yang mereka jual dengan baik dan benar. Pelayanan dari karyawan fans sangat mungkin sales promotion. Produk fans memberikan potongan harga dan diskon berupa kode barcode yang dapat ditukarkan pada saat event tertentu. Next. B. Promotion produk fans ternilai sangat baik karena fans memiliki nilai estetika yang baik di banyak kalangan. Dan dalam promosi produk mereka, fans menggunakan cara memberikan potongan harga pada hari-hari tertentu, seperti Tahun Baru, Natal, Idul Fitri, dan lain-lain. Fans menjadi sponsor utama di beberapa event skateboard, BMX, dan surfing internasional. Contohnya seperti BMX Pro Cup 2019, House of Fans, dan Fans World Cup at Hawaii 2018. Dengan menjadi sponsor utama di event tersebut dapat membantu menciptakan nama yang sangat baik di semua kalangan. Next. Berikutnya adalah kepuasan dan loyalitas pelanggan. Apa itu kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Kepuasan pelanggan perlu diwujudkan untuk meningkatkan daya jual suatu produk. Untuk mewujudkan kepuasan pelanggan, kualitas menjadi jaminan terbaik atas loyalitas pelanggan, serta pertahanan terkuat menghadapi persaingan dan satu-satunya jalan untuk mempertahankan pertumbuhan serta penghasilan. Next. Berikutnya yang terjadi jika konsumen merasa kecewa dengan suatu produk adalah hilangnya kepercayaan terhadap penjual atau suatu produk yang berdampak pada berkurangnya kesempatan perusahaan mendapatkan penghasilan dari minimnya penjualan produk yang diproduksi. Untuk menghindari kekecewaan tersebut, pelanggan yang berdampak negatif pada perusahaan yang kami lakukan terutama pada produk fans adalah melakukan survei terhadap minat para konsumen serta meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Next. Berikutnya yaitu unique selling proposition dan pricing. Unique selling proposition atau disingkat USP adalah faktor atau pertimbangan dari penjual sebagai alasan bahwa produk atau jasa mereka lebih baik daripada kompetitor. Nah, dari tersebut terlihat jelas bahwa USP adalah suatu hal yang harus dibuat oleh setiap brand agar produknya terlihat lebih menarik dibandingkan dengan kompetitornya. Intinya, yaitu bahwa unique selling proposition atau USP adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap brand agar bisa lebih menonjol daripada brand lainnya. Setiap konsumen yang akan membeli sesuatu tentunya akan membandingkan beberapa produk terlebih dahulu sebelum akhirnya menjatuhkan pilihannya terhadap produk yang akan dipilih. Ada beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan para konsumen sebelum memilih sebuah produk. Misalnya, harga, keuntungan yang ditawarkan, dan kepopuleran dari produk tersebut. Unique selling proposition dari fans yaitu
Fans telah berdiri sejak tahun 1966, yang pastinya sudah malang melintang dalam produksi sepatu. Selain itu, di negara asalnya yaitu California, Vans juga sangat populer di kalangan anak remaja, terutama para penggemar skateboard dan BMX. Karena produk sepatu mereka itu terkenal awet dan kuat di kalangan skateboarders dan BMX. Yang kedua, menawarkan produk yang memiliki kualitas baik dan awet. Vans memiliki sol yang empuk dan build quality sepatu yang kuat, sehingga menjadikan konsumen merasa nyaman sekaligus kuat saat digunakan. Selain itu, Vans memiliki banyak sekali model sepatu yang ditawarkan, sehingga konsumen dapat memilih jenis sepatu sesuai karakter dan keinginan mereka. Selain itu, model sepatu Vans itu juga mengeluarkan model signature, yaitu model Vans Old School dan Vans Checkerboard. Di samping itu juga, harga yang ditawarkan oleh Vans cukup terjangkau di kalangan masyarakat, tergantung dari tipe yang ditawarkan oleh Vans. Nah, berikut beberapa poin perbandingan antara Vans dengan kompetitornya. Yang pertama, Vans itu memiliki model yang cukup timeless dan modelnya itu yang ditawarkan cukup banyak. Yang kedua, kualitas dan bahan sepatu Vans berkualitas tinggi, sehingga awet dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, Vans berkolaborasi dengan brand-brand ternama untuk meningkatkan produknya, serta untuk menambah jajaran produk mereka. Yang poin B, produk sepatu Vans memang dibanderol dengan harga yang cukup menengah ke atas di kalangan masyarakat, terutama di kalangan perkotaan. Bahkan cukup banyak produk Vans yang dibanderol dengan harga tinggi. Ini dikarenakan Vans sangat memperhatikan kualitas bahan dari produk mereka. Vans ingin produk mereka tetap kuat, awet, dan nyaman digunakan bagi para konsumennya. Karena ada slogan, ada harga, ada kualitas, inilah yang menurut saya diterapkan oleh Vans di dalam menjaga kualitas dari produknya. Saat ini, banyak masyarakat yang menginginkan sepatu dengan harga menengah ke atas, tapi memiliki kualitas yang awet dan baik. Vans dapat membuat produk mereka menjadi andalan anak-anak remaja, terutama anak remaja saat ini. Selain tamak fashionable, kualitas yang ditawarkan Vans juga sangat baik dan juga sangat kuat, sehingga dapat digunakan cukup lama. Harga yang dibanderol pun juga cukup mudah didapat di kalangan masyarakat perkotaan atau masyarakat menengah ke atas. Jadi, mereka rela membanderol harga yang cukup tinggi atau cukup menengah ke atas itu demi mendapatkan sesuatu produk yang awet, kuat, serta tahan lama. Berikutnya dilanjutkan oleh Tama. Yang kelima ada dampak COVID pada pemasaran. Yang pertama, contoh perusahaan yang terkena dampak COVID ialah Vans. Akibat pandemi global saat ini, orang-orang yang awalnya kerap mengunjungi kafe, restoran, dan tempat-tempat pembelanjaan kini lebih memilih untuk berbelanja, membeli makanan dan minuman via online. Hal ini turut terlihat dari meningkatnya penggunaan layanan pesan antar online selama wabah virus corona berlangsung, sehingga banyak perusahaan startup yang juga mengencangkan ikat pinggang agar tetap bertahan. Sehingga banyak orang yang mengurungkan niatnya berbelanja fashion dikarenakan bingung untuk menggunakan barang yang dibeli untuk kemana. Karena sebagian besar akses hiburan ditutup, maka dari itu terjadi penurunan omset yang sangat signifikan yang terjadi pada PT Vans, terutama di Indonesia. Yang kedua, karena pada saat pandemi banyak toko pusat perbelanjaan yang ditutup dikarenakan untuk mengurangi penyebaran virus COVID, banyak strategi yang dilakukan Vans selama pandemi ini terjadi. Mulai dari berjualan secara online, memberikan diskon besar-besaran agar produk mereka dapat terjual, menawarkan lewat promo sepatu Vans, lewat media sosial, hingga melakukan kolaborasi produk demi mendongkrak penjualan mereka. Seperti bulan Agustus lalu, Vans melakukan kolaborasi dengan karakter TV The Simpsons. Ini semua dilakukan Vans supaya dapat meningkatkan kembali pemasukan penjualan yang sempat turun saat pandemi terjadi, meskipun memang omset tidak sebesar sebelum adanya pandemi. Tetapi Vans berusaha untuk memasarkan produknya dengan giat supaya ada pemasukan daripada tidak ada pemasukan sama sekali. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Terima kasih.